Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Fatmayani. Yang kedua, Monika Lestari. Yang ketiga, Retno Anggriani. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu teori permintaan dalam mikro Islam. Langsung saja, saya persilahkan kepada saudari Fatmayani untuk memaparkan materi pertama. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayani dengan NIM 2020203862201052. Jadi, saya akan memaparkan tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapat yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kualitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, dan dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang dalam suatu pasar tertentu dengan tingkat harga, tingkat pendapatan, serta periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap suatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada dalam ekonomi konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim, dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu sendiri bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat kontemporer atau bertambah. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang semakin meningkat. Keempat, selera atau kebiasaan. Walau harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu kurang. Contohnya, dalam pasar ada penjual beras bermerek 46 dan bermerek Rojelel. Harga dari kedua beras itu sama, tetapi masyarakat lebih memilih beras bermerek 46 ketimbang merek Rojelel. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam kegiatan permintaan, dikarenakan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula permintaan. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, maka lebih baik kita membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang lagi, guna menghemat di masa yang akan datang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. Kedelapan, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Usaha-usaha yang harus dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu meningkat dengan cara promosi atau pengiklanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana
Ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama, yaitu Saudari Fatmayani. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Monica Lestari untuk memaparkan materi kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Faktor berikutnya yaitu lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang, di mana yang dimaksud yaitu apabila kebutuhan terhadap suatu barang tersebut tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Faktor berikutnya yaitu cara pembayaran, di mana jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Faktor yang terakhir yaitu besarnya biaya transaksi, di mana yaitu apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum sunatullah, permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu kata rispa ribus, atau dengan kata lain, faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap, tidak mengalami perubahan. Menurut Nabi Muhammad SAW, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena kenaikan harga menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan di atas, yang begitu pula dengan surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dan 278, Allah Subhanahu wa taala menyatakan memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah periba itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara harga dan permintaan. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga. Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak sehingga pertama, barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut, sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut. Kedua,
Penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya. Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, barang tersedia pada produsen atau penjual relatif sangat banyak, sehingga manakala jumlah permintaan sedikit, produsen akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya. Kedua, produsen penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari volume penjualannya. Perilaku ekonomi seperti ini pernah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam masa silam, yaitu pertama Abu Yusuf, kedua Al-Ghazali, dan ketiga Ibnu Taimiyah. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua, yaitu Saudari Monica Lestari. Baik, selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada Saudari Rekno Anggriani untuk memaparkan materi ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Anggriani sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi atau barang atau jasa, tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Karena itu, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan, yang terdapat juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah roghbah fil al-syai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dengan keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengonsumsi barang yang halal lagi toib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dengan keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai banyak uang yang tidak diperbolehkan memperbelanjakan uangnya sesuka hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim tidak boleh berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, mubasiran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisipkan dari anggarannya untuk memberi zakat, infak, dan sedekah. Adapun kurva permintaan berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya. Pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui beberapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan tersebut, permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ke titik berikutnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan ikut turun. Adapun perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islam, definisi dan faktor-faktor yang memengaruhi terhadap permintaan antara permintaan konvensional dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di lapangan atau empiris dan dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun terhadap perbedaan yang mendasar di antara keduanya, di antaranya yang pertama mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islami berprinsip pada
pada intensitas utama. Adapun perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami, definisi dan faktor-faktor yang memengaruhi terhadap permintaan antara permintaan konvensional dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di lapangan atau empiris dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, di antaranya yang pertama, mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islami berprinsip pada intensitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber Islam tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan atau relevation, yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religius dalam mekanisme sistem. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi berdasarnya terfokus pada tujuan, keuntungan, dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas oleh inspirasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan. Yang kedua, konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan barang haram dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama bila bisa dikonsumsi dan digunakan. Ketiga, dalam motif permintaan, Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan atau interest. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Keempat atau yang terakhir, yaitu permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah sebagai turunan dari kenyamanan. Adapun yang keempat atau yang terakhir, yaitu permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian dan kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Pun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu dalam kegiatan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian secara luas. Permintaan dan penawaran sendiri merupakan dua kata yang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi. Keduanya dijadikan sebagai kekuatan-kekuatan yang membuat proses kegiatan ekonomi dapat bekerja. Selain itu, permintaan dan penawaran juga memiliki hukum-hukum yang dimana hukum dari permintaan dan penawaran ini berlaku apabila dalam suatu periode tertentu dan faktor-faktor yang menjadi penentu permintaan dan penawaran selain harga barang dianggap tidak berubah atau konstan atau ceteris paribus. Dua konsep ini juga memiliki teori-teori dalam proses kegiatannya. Dalam konsep ekonomi Islam terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku dalam kegiatan ekonomi yang sesuai aturan dan syariah. Hal ini yang menyebabkan permintaan dan penawaran dalam pandangan Islam juga berbeda dengan konvensional. Secara ekonomi, Islam nilai moral Islami merupakan dua dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori dalam permintaan dan penawaran Islam juga menjadi berbeda dengan teori yang terdapat pada ekonomi konvensional. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.